Kurir, mana barangku? Cepat antar ke sini. Bos, aku hampir sampai. Tolong jangan kasih aku rating buruk. Ya. Sayang, kenapa kamu di sini? Aku di sini kenapa? Dasar orang miskin tak berguna. Mana bisa dibandingkan dengan tuannya? Dasar kurir bau, jangan ganggu aku urusan penting. Ini uang untukmu. Cepat pergi dari sini. Aku siang memperbaiki mobil, malah mengantar makanan. Beginikah balasanmu? Aku bisa tertawa di mobil mewah, kenapa harus menderita bersamamu? Bro, Istromo. Benar-benar bagus. Nanti. Aku pasti kasih kamu rating bagus. Hahaha. Aku rating. Kamu belum sadar, kamu sudah bukan raja bisnis dulu lagi. Sekarang, tuan yanglah orang terkaya di ibu kota. Pergi kalian, pergi. Tuan Yangzi, aku ingat sekarang. Kamu wanita ini yang mengkhianatiku. Di kehidupan lalu kamu selingkuh, belum cukup. Di kehidupan ini membuatku jadi Kasim. Siapa si manis? Ngomong siapa? Hahaha, tarik dia turun. Kalian ngapain? Wei Yihao, membunuhmu semudah. Menginjak serangga bau. Nanti, aku kebiri kamu. Berani melawanku. Aku akan tunjukkan padamu, apa itu hidup lebih buruk dari mati. Lipes. Mari kita biarkan orang ini menonton pertunjukan terakhir. Di tanganku, kamu tidak akan bisa berbuat apa-apa lagi. Kalau bukan karena perintah khusus Tuan Yang. Aku tidak tega mengambil barang kecilmu itu. Main ikat-ikatan denganku? Tahukah kamu dulu? Sudah nonton berapa film? Tempat ini tidak aman. Cari tempat sembunyi dulu. Nona pahlawan, ampun. Aku tidak sengaja. Yihao, kenapa kamu di sini? Putri ini mengenalku. Putri, inikah orang yang kamu bilang, si pengkhianat? Biarkan aku panah dia. Berhenti. Yihao, setelah sekian tahun, akhirnya kamu mencariku. Aku ingat, aku dan Putri Jianan pernah punya hubungan. Iya, hamba pikir-pikir. Tetap merasa Putri yang terbaik. Apa yang terjadi ini? Dulu kau demi Wang Linlin. Wanita itu meninggalkanku, sekarang masih mencariku untuk apa? Semua karena wanita Wang Lilin itu. Dia dan Yang Zi bekerja sama menipu hartaku. Bahkan mau mengirimku ke istana untuk jadi Kasim. Dua bajingan ini, sejak Yang Zi jadi orang terkaya, dekat sekali dengan Pangeran Wali, kakak Kaisar. Sudah lama tidak suka dengan mereka. Sungguh? Yihao, aku percaya kemampuan bisnismu. Harapanku kau bisa segera merebut kembali posisi orang terkaya ibu kota dari tangan Yang Zi. Beri aku kesempatan, pasti akan kubuat Yang Zi. Bajingan itu hancur selamanya. Semua asetku kuserahkan padamu. Aku andalkan. Tidak akan mengecewakan harapan Putri. Yihao. Putri, masih ada apa? Yihao. Kenapa mau pergi? Apa penampilanku tidak baik? Walaupun mati di bawah bunga peoni, jadi hantu pun tetap gagah. Tapi kalau begini terus, aku jadi kerempeng, Putri. Bukan, Yang Zi itu menjebakku. Aku khawatir keluargaku, pulang dulu lihat kondisi. Lepaskan aku. Tak disangka selir Wei Yihao. Kakap cantik juga. Sebelum kejual ke Chen Xianggo. Temani aku main dululah. CIH, sepasang anjing perempuan laki-laki. Yihao pasti akan menghajar kalian. Orang itu sekarang bukan laki-laki lagi. Mau menyelamatkanmu bagaimana? Biarlah kusirami dulu, haha. Yihao, Marikala yang merampas restoran kita. Bahkan mau mengirimku ke tempat seperti itu. Wei Yihao. Kenapa kalian mengikat keluargaku? Wei Yihao. Kau dan Yang Zi di hadapan Menteri Shangshu. Bersampa akan menghasilkan anger terbaik dalam 3 hari. Untuk ekspor ke luar negeri, tapi 3 hari ini tidak kelihatan batang hidungmu. Wajar saja aku tangkap selirmu. Minta mertua dan restoranmu untuk negara. Itu Yang Zi dan Wang Lilin yang mengikatku. Itu bukan urusanku, kami hanya jalankan perintah, bawa pergi. Tunggu. Bukankah dikatakan batas waktu 3 hari? Hari ini juga. Aku pasti akan membuat anggur yang memuaskan Yang Mulia Menteri.
Semua karyawan restoranmu sudah kabur. Dengan apa kau akan membuatnya? Mari kita bertaruh, jika aku berhasil membuatnya. Kau harus memberikanku 1000 tael perak, dan di hadapan Yang Mulia Menteri. Kau harus berlutut dan meminta maaf. Beranikah kau? Apa yang tidak berani kulakukan? Jika kau gagal membuatnya, selain rumah tua dan restoranmu, aku juga akan menjualmu dan Liu Shanshan ke pabrik gelap dan membuat 50 pekerja kasar memperkosa kalian. Baik, taruhan ini kuterima. Nanti kita bertemu di restoran. Baik, aku akan segera pergi memanggil Yang Mulia Menteri. Hari ini aku akan membuatmu tidak punya tempat berpijak lagi. Ayo pergi. Pergi. Suamiku, benarkah kau bisa membuat anggur? Aku belum pernah melihatmu melakukannya sebelumnya. Tenang, aku pasti akan membuat Yang Zi berlutut dan meminta maaf. Ngomong-ngomong, tolong nyalakan api untukku. Suamiku, untuk apa kau menyuruhku menyalakan api? Bukankah pembuatan anggur itu dengan fermentasi? Aku akan memperlihatkan padamu apa itu anggur distilasi. Yang Mulia Menteri, inilah anggur yang kubuat. Kau pikir dengan meletakkan beberapa guci sembarangan, itu sudah disebut membuat anggur? Kau pikir Yang Mulia Menteri mudah ditipu? Benar atau tidak, Yang Mulia Menteri bisa mencobanya sendiri. Aroma ini belum pernah kucium sebelumnya. Anggur APA ini? Yang Mulia, ini disebut anggur buah, dibuat dari buah-buahan segar. Dan manisan. Aku belum pernah mencoba anggur dari buah. Wah, Yang Mulia, anggur ini tidak diminum. Mengapa? Yang Mulia pasti tahu, sifat berbagai buah berbeda-beda. Jika dingin dan panas tidak seimbang, bisa menyebabkan keracunan. Wei Hao, kau ingin membunuhku? Pengawal, tangkap dia. Wah, Yang Mulia, jangan. Dengar omong kosong Yang Zi. Yang Mulia, ini resep anggur buahku, semuanya dibuat dari buah-buahan yang menyehatkan dan bergizi, dan juga memiliki efek meningkatkan vitalitas. Cobalah, Yang Mulia. Benarkah? Kalau begitu, aku akan mencobanya. Sungguh segar. Tapi tentang efek yang kau sebutkan tadi, Tunggu sebentar, Yang Mulia, efeknya akan segera terasa. sudah terasa. Aduh. Yang Zi, apalagi yang bisa kau katakan sekarang? Yang Mulia, menurutku, anggur ini seharusnya untuk mengekspresikan perasaan. Jika penyair legendaris Li Bai minum anggur ini, apakah dia masih bisa menulis banyak puisi indah? Pernyataan ini ada benarnya juga, Wei Hao. Minumanmu ini paling-paling cuma tonik. Ini bukan anggur yang enak. Tenang, Tuan. Aku tahu kau tidak puas. Ini cuma soal minuman keras, bukan? Aku punya. Minuman ini namanya, membuat keledai pingsan. Setelah minum, 5 langkah pasti jatuh. Kau tahu apa yang disebut minum 300 gelas sekaligus? Di dinasti ini, karena keterbatasan teknologi, tidak ada minuman keras sama sekali. Dasar tidak tahu apa-apa. Ini hasil distilasi kimia. Minuman ini 100 kali lebih keras dari yang kau buat. Coba saja kalau tidak percaya. Berikan sini. Tuan. Nanti Tuan masih harus menilai dengan adil, bukan? Urusan mencicipi minuman kecil begini, serahkan pada bawahan. Masuk akal. Aisyu. Ashu, minum semua ini. Aku tidak percaya ada minuman sekeras ini di dunia. Tenang, Tuan. Aju belum pernah mabuk minum. Suamiku, Aju ini dewa anggur nomor 1 di ibu kota. Kabarnya, dia pernah minum 3 hari 3 malam tanpa mabuk. Santai saja. Sebelumnya dia cuma minum minuman lemah. Hari ini aku akan tunjukkan padanya apa itu, ledakan mulut, ledakan perut. Tenggorokan terbakar. Minum. Hahaha, cuma segini? Tidak cukup untuk membasahi tenggorokan. Mabuk. Tidak mabuk. Kalau mabuk, jangan bermangga. Bahkan kalau kakimu patah. Harus menyelesaikan 5 langkah ini. Tidak masalah. Mulai 5 langkah. Jalan. 2, 3, 4. Ayo, tinggal 1 langkah lagi. Ayo jalan. Sudah cukup. Jatuh. Langsung jatuh. Dasar lucu. Bangun. Yang Zi, sekarang masih ada alasan? Aku curiga Wei Hao menaruh obat bius di anggur. Aku minta pertandingan ulang. Yang Zi, aku sudah banyak mengalah. Karena menghormati kau dan Pangeran Perdana Menteri. Jangan keterlaluan. Tuan, hamba tidak berani. Kakek Wei, aku salah.
Kali ini aku mengaku kalah. Urusan kita belum selesai. Kecap 18 aroma dan saus wijen. Dengan pengalamanku mengantar makanan bertahun-tahun, pasti membuat kalian orang zaman dulu ketagihan. Yihao, bumbu-bumbu yang kau temukan ini sangat enak. Kidai kita. Sepanjang hari penuh pelanggan. Dengan kecepatan menghasilkan uang seperti ini, cabang akan segera memenuhi seluruh ibu kota. Wah, suamiku hebat sekali. Aku punya yang lebih hebat lagi. Yang Si datang dengan orang-orangnya. Usir mereka semua. Ya, aduh, pergi. Tuan pemimpin, apa maksudmu ini? APA maksudnya, pelanggan di restoranmu keracunan. Aku akan menyegel tokomu. Apa kalian tuli? Tidak dengga. Paduka, Kapan kaisar datang? hormat pada Paduka. Penkan. Ya, hari ini aku menyamar. Ceritakan, apa yang terjadi? Paduka, hamba menerima laporan. Ada orang di restoran Wei. Keracunan setelah makan. Paduka, restoran Wei tidak mungkin bermasalah. Pasti ada yang menjebak. Bagaimana tidak mungkin? Paduka, kepala rumah tangga keluarga yang baru saja makan di sini, sekarang tidak bisa turun dari tempat tidur. Bawa orangnya ke sini. Paduka, mohon keadilan Paduka. Lihatlah. Orang sudah seperti ini, masih berani menyangkal? Yang Si, kamu hanya bisa menggunakan cara kotor seperti ini, ya? Aku hampir mati. Cepat, panggilkan tabib. Paduka, makanan di restoran Wei bermasalah. Harus disegel. Wei Ihao membahayakan nyawa. Harus segera dibawa ke Kementerian Hukum. Mohon keadilan Paduka. Jika restoran Wei benar-benar bermasalah, Paduka pasti akan bertindak adil. Paduka, aku punya cara membuktikan. Orang ini memfitnah restoran Wei. Oh, aku ingin lihat, apa caramu? Kamu bilang keracunan? Aku akan netralkan racunmu. Ambil cairan emasku. Apa itu cairan emas? Air kotor untuk cuci perut. Pikirkan baik-baik, masih mau pura-pura? Ah, tidak bisa. Cairan emas bukan untuk diminum. Beri aku 50 telpera. Aku tidak mau main lagi. Jangan bergerak. Jika gagal, aku bunuh seluruh keluargamu. Tuang. Paduka, kami awalnya mengira Wei Yihao punya kemampuan, tapi sekarang mungkin sia-sia datang. Sebar, lihat lagi. Lihatlah, uang bisa membeli segalanya. Restoranmu sudah disegel, seumur hidup. Tidak akan bisa bangkit lagi. Hanya sebuah restoran. Percaya tidak, bahkan tanpa restoran ini, masih bisa memenangkan taruhan denganmu. Rumah makanmu sudah disegel, bagaimana aku tidak bisa mengalahkanmu? Kalau begitu, aku adalah cucumu. Hai cucu yang baik. Sekarang aku akan mengajarkanmu kata baru, yaitu pengiriman makan. Dimanapun di ibu kota. Aku jamin dalam setengah jam, makanan bisa sampai di tanganmu. Si Chengge Jam, ibu kota ini luasnya 40 li. Banyak tempat yang bahkan kereta kuda tidak bisa lewat. Hati-hati mulutmu keseleo karena berbicara besar. Jika kamu bisa mengantarkan makanan dalam setengah jam ke manapun di ibu kota, aku tidak hanya akan mengembalikan rumah makanmu, tapi juga akan memberikan semua rumah makanku kepadamu. Cucu yang ingin bertaruh lagi denganku? Taruh saja. Aku juga ingin meminta Kaisar menjadi saksi. Jika Wei Hao berbohong, itu adalah kejahatan menipu Kaisar, pantas dihukum mati. Baik, maka aku akan menjadi saksi taruhan kalian. 3 hari kemudian, lihatlah kemampuanmu. Sesuai taruhan sebelumnya. Hari ini adalah hari pembuktian. Rakyat kecil sudah siap. Sertifikat tanah. Jika Wei Hao menang, semua rumah makan milikku menjadi miliknya. Baik, mulai saja. Yang rumah makan ini aku ambil sebagai bunganya karena kamu menjebakku. Bawa senjata rahasiaku ke sini. Untung aku membawa sepeda listrik saat datang. Ini adalah senjata rahasia yang kukembangkan selama 3 hari. Sepeda listrik khusus pengiriman makan. Hahaha, 2 roda? Babi pun lebih cepat dari ini.
Kendaraanmu bahkan tidak punya 4 roda. Bagaimana menjaga keseimbangan? Untuk mengalahkanmu, 2 roda sudah cukup. Mentarily. Kamu yang berpengalaman, menurutmu sepeda listrik ini bisa berhasil? Menurut hamba, sepeda listrik Wei Hao ini tidak bisa menjaga keseimbangan, juga tidak ditarik hewan. Apalagi belakangan ini hujan terus, menurutku hasilnya mungkin tidak memuaskan. Aku merasa anak ini bisa memberiku kejutan, karena sudah menunggu begitu lama. Ayo kita lihat dulu. Baik, bersiaplah. Ayo kalian berdua. Pilih lokasinya. Kamu pilih dulu, aku ingin membuatmu kalah dengan puas. Baik. Kalau begitu aku pilih. Aku pilih kediaman San, Baginda. Kediaman San adalah yang paling jauh di ibu kota, dan jalannya terjal. Menurutku Wei Hao, 8 dari 10 tidak akan menang. Yang Zi, kamu licik. Hei, ini Wei Hao yang menyuruhku memilih. Apakah kalian berani mengingkari janji di hadapan Yang Mulia? Tidak apa, biarkan kamu curang, apa masalahnya? Ayo, panggil orang. Ingat apa yang kusampaikan sebelumnya? Tenang, Tuan Wei, aku akan tunjukkan pada mereka. Apa itu kurir makanan? Aku ingin lihat. Bagaimana sepeda roda 2 ini bisa bergerak? Waktu mulai. Hahaha, Yang Mulia lihatlah. Sepedanya masih didorong, haha. Apa yang terjadi? Roda ini bergerak sendiri. Belum ada sinyal? Dupa ini hampir habis. Jangan tunggu, sepanjang jalan sepi, hanya ada jurang di samping. Mungkin sudah mati di luar, dasar lacur. Selalu menentangku. Setelah kamu jadi janda, aku akan cari 50 kuli, bikin kamu tidak bisa turun dari ranjang. Itu kembang api dari San. Yang Mulia, kembang api itu memang dari pinggir kota. Yang Zi, serahkan saja surat tanah restoran itu. Lepaskan. Siapa tahu kalian menyalakan kembang api di tengah jalan. Lomba ini tidak sah, apakah kamu berani ingkari janji di hadapanku? Hamba tidak berani. Hahaha, Yang Mulia, tiba-tiba aku merasa lomba ini sama sekali tidak perlu, karena Wei Hao dari awal sampai akhir. Hanya orang lisik yang sak pinter. Apa maksudmu? Aku ingin tanya, jika makan di restoran, apa yang pertama dilakukan? Tentu memesan. Tapi yang memesan sekarang tidak ada di restoran. Bagaimana kamu tahu dia ingin makan apa? Jadi, Wei Hao kalah. Program bawa pulang Yang Mulia Wei Hao. Tidak mungkin terwujud. Mohon Yang Mulia tepati janji. Bodoh, siapa bilang tidak bisa pesan jika orang tidak datang? Kamu Wei Hao bisa meramal? Bisa tebak orang ingin makan apa? Coba tebak. Aku sekarang ingin makan apa? Siapa tahu isi perut anjingmu. Apa yang kamu sembunyikan? Dasar sampah, hanya bisa bicara. Diam. Jika Wei Hao tidak bisa selesaikan masalah pemesanan, maka lomba ini tidak perlu dilanjutkan. Kali ini kamu tidak bisa lolos. Siapa bilang aku tidak bisa selesaikan masalah pemesanan? Wei Hao, apa ini bau busuk? Ini cara pelanggan memesan. Keluarga Lin Barat Daya memesan daging tumis dan ikan tupai. Benar-benar ide jenius, menggunakan merpati pos untuk memesan makanan. Sungguh brilian membiarkan tamu memesan dengan cara ini. Kaisar memproklamirkan pemenang pertandingan ini adalah Wei Hao. Tuan Yang, sesuai perjanjian, Anda harus menepati janji sekarang. Apa? Dengan saksi Yang Mulia Kaisar yang bijaksana. Anda masih ingin mengingkari janji? Baiklah. Surat tanah ini untukmu. Tapi ingat, urusan kita belum selesai. Ini restoran milik Yang Zi, kan? Aku sudah membelinya. Kamu dipecat. Berani-beraninya menyombong setelah menyinggung Tuan Yang. Kurasa kamu bahkan tidak tahu bagaimana kamu akan mati. Tuan Wei, Sang Shushu, kenapa kamu di sini? aku sengaja datang untuk berterima kasih padamu.
Terima kasih padaku. Mungkin Tuan Wei tidak tahu. Kalau bukan karena Yang Zi merampas harta keluargaku, aku tidak akan terjatuh menjadi wanita penghibur. Aku sengaja menyiapkan makanan dan anggur. Ingin mengajakmu naik ke atas untuk mencicipinya perlahan. Yang Zi. Apa yang kau lakukan padaku? Aku Rencana wanita cantikku ternyata berhasil. Anggur ini sudah dibubuhi obat. maaf, aku terpaksa. Kalau tidak, Dasar perempuan brengsek. Jangan buang waktuku. Terakhir kali kamu lolos, sekarang lihat kamu mau lari kemana. hei, hentikan. Tuan Yang, bagaimana jika ada yang melapor ke polisi? Lapor apa? Kau tahu siapa ayah angkatku? Satu kata lagi, aku cabut nyawamu. Aduh. Kenapa kau masih kuat? Untuk tipu daya seperti ini, aku sudah minum penawarnya. Mana orang-orangku? Kemana semua pergi? Ayah angkatku adalah pangeran Perdana Menteri, bahkan kaisar pun memberinya hormat. Di wilayah ini, aku adalah raja. Raja siapa kau ini? Paduka Putri. Siapa yang bilang kakak kaisar harus tunduk pada pangeran Perdana Menteri? Paduka Putri menuduhku bersalah, aku bicara tanpa pikir. Harusnya kau dipukul. Cakiko. Sudahlah, hari ini bukan waktunya menghukummu. Terima kasih Paduka Putri. Kedatangan Paduka, pasti ada urusan penting. Hamba berjanji akan menyelesaikannya dengan sempurna. Hari ini kakak kaisar menyuruhku untuk mengundang Yi Hao. Masuk ke istana menghadap Yang Mulia. Baginda ingin mengundang Wei Hao si imut ini. Bernie, kau berani membicarakan kakak kaisar di belakang. Kau memang cari mati. Hamba tidak berani. Kakak, pergi kau dari sini. Aku tidak mau melihat wajah jelekmu lagi. Terima kasih Tuan Putri. Tunggu. Kau tidak dengar apa yang kukatakan? Sedikit si imut yang menipu Tuan Wei ini. Keluar dan penggal kepalanya. Tuan Putri, Tuan Wei, ampun. Hamba dipaksa karena keluarga hamba diculik Yang Zi. Dia memang dipaksa. Kalau bukan karena dia menahan Yang Zi untukku, mungkin kau tidak bisa bertemu suamimu tercinta. Kalau begitu, hari ini kau dampingi Yi Hao. Kakak kaisarku ingin menemuimu. Yang Mulia, ada urusan mendesak apa yang ingin dibicarakan? Taruhanmu dengan Yang Zi waktu lalu. Menurutku sangat menarik, jadi aku ingin berdiskusi baik-baik tentang prinsip berbisnis. Kaisar mau belajar bisnis dariku? Mungkin kehabisan uang. Karena wali raja. Aku harus cari cara membuat kaisar berpihak padaku. Ada keperluan apa, Yang Mulia? Langsung saja katakan, jangan ganggu urusan uangku. Kurang ajar. Jangan berisik. Bikin jantungku berdebar kencang. Aku tahu kenapa kau terburu-buru. Pasti karena taruhan dengan Yang Zi. Lomba jadi orang terkaya dalam 3 bulan. Membuatmu kesulitan, ya? Yang Mulia, saya rasa Anda lebih terburu-buru. Apa hal di dunia ini yang bisa membuat saya kesulitan? Wali raja. Wei Hao, rakyat celana ini. Berani membicarakan urusan negara, wali raja menguasai pemerintahan bertahun-tahun. Mengapa aku harus percaya kau bisa mengalahkannya? Sebagai rakyat biasa, dalam 3 hari saja, sudah dapat 10.000 tael. Rencanaku selanjutnya adalah membangun pusat perbelanjaan besar di sini. Jamin dapat 10.000 tael per hari. Pusat perbelanjaan? Apa itu pusat perbelanjaan? Hebat tidak tahu. Apa itu pusat perbelanjaan? Tak perlu Anda pusingkan. Saya jamin, Anda akan untung besar. Baik, aku setuju. Kalau kita akan berbisnis bersama. Mari bicara soal persentase pembagian. Berkelahi. Kau berani membagi keuntungan dengan Yang Mulia? Wah, kerja tanpa bayar? Dulu waktu aku jadi kurir. Gak ada yang mau? Lo mau berapa? Nah, kita bagi 60-40, aku 60-40. Ini kerajaanku, lo nggak bisa ambil bagian besar. Kakak kaisar Yi Hao paling bisa terima.
bagi 50-50. Tapi Yang Mulia, aku ada satu syarat lagi. Katakan. Aku minta Putri Jian An dinikahkan denganku. Hahaha. Ini setuju, tapi setelah mengalahkan pangeran pemangku tahta. Kalau begitu, Yang Mulia cepat cap dan tanda tangan. Bagus. Kaisar sudah terperangkap. Uang ini bisa bikin kaya raya. Tapi aku mau kasih tahu satu hal. Silakan Yang Mulia. Tanah yang lo bilang tadi, itu diurus oleh Wakil Menteri Keuangan. Chen. Dia orangnya pangeran pemangku tahta. Apa? Tanah aja belum jelas, ngapain lo ajak bisnis? Coba lo lancang lagi. Maaf Yang Mulia. Aku terlalu buru-buru bantu Yang Mulia cari uang. Masalah wakil menteri keuangan ini harus lo urus sendiri. Ini juga cara lo buat dapat pengakuanku. Baik. Kalau Putri Jian An hari ini dinikahkan dengannya, dia jadi menantumu. Cepat cari solusi. Katanya, Beberapa hari lalu Pangeran Abuding dari negeri asing. melamar ke kaisar. Lo Jalazen. Tuan bisa minta tolong Pangeran Pemangku Tahta langsung. Nikahkan Putri Jian An dengan Abuding. Dengan begitu, Wei Yihao pasti mati. potong akar masalahnya. Cita. Yang Mulia Kaisar. Pangeran Pemangku Tahta, ada perlu apa? Hamba datang membawa kabar gembira. Laporkan pada Yang Mulia. 2 hari lalu, Pangeran Abuding dari Kerajaan Dacia Mengirim surat lamaran untuk Putri Jian An. Ini kesempatan emas untuk perdamaian kedua negara. Jadi hamba langsung setujui lewat Kementerian Ritus. Lo nggak minta izin aku dulu? Hamba hanya ingin yang terbaik. Antik Chiu. Apa Yang Mulia nggak setuju? Hamba ingatkan, kalau betul. Bisa berabe. Tuan negara Sia, besar mengingat, kami tidak mengermati mereka. Takutnya akan menimbulkan perang. Hamba mohon diri dulu. Ayo, bisnis pesanan antar Anda. Sangat sukses, kami juga berharap bisa bekerja sama lebih banyak dengan Tuan Wei. Pasti ada kesempatan. Bagaimana ini? Sekarang buka pertemuan dagang tidak mengundang saya ya? Ini semua adalah pemilik restoran anggota Dewan Dagang. Sekarang Anda masih punya bisnis restoran? Bukankah Anda berani lancang karena hubungan dengan Putri? Saya beritahu, Putri sebentar lagi akan menikah dengan Pangeran Sia Besar. Apa? Kaisar, bagaimana bisa Anda ingkar janji? Bernie, bagaimana bisa tidak menghormati Yang Mulia? Diam kau. Ini untuk perdamaian dunia, terpaksa mengambil langkah ini. Jika membatalkan pernikahan, kita pasti akan berperang dengan Sia Besar. Perang? Tidak boleh. Jika perang, Chu Besar pasti akan menderita. Karena itu saya memanggilmu untuk Berdiskusi mencari solusi. Yang Mulia maafkan, tadi saya terburu-buru. cepat pikirkan cara untuk menghentikan pernikahan ini. Dan tidak boleh menimbulkan kekeman. Jika Pangeran Sia Besar berperilaku tidak pantas. Sebagai negara beradab, Chu Besar bisa membatalkan pernikahan ini. Ide bagus Yang Mulia, hamba rasa rencana ini bisa dilakukan. Baik. Maka tugas menyambut pangeran negara tetangga saya serahkan padamu. Pastikan melindungi Putri Jian An untuk saya. Siap. Jianan, APA yang kau lakukan? Kakak Kaisar, Bayarpan Mati. Aku tidak akan menikah dengan Abuding. Jangan. Putri jangan gegabah, aku sudah punya cara. Rombongan Pangeran Abuding dari Sia Besar tiba. Selamat datang Pangeran Abuding. Saya Wei Hao yang bertugas menyambut. Bahwa saya menghadap Kaisar Chu Besar, kami akan membawa pulang putri kalian. Tunggu. Sudah datang, tidak mau mencoba Chun Siangge? Chun Siangge, tempat apa itu? Cuci kaki pijat nyanyi kecil, pijat minyak gosok punggung sampai secon base. Wah, kau juga sesama pecinta ya. Silakan Pangeran. Chun Siangge ini benar-benar keren. Haha Pangeran, hari ini bersenang-senanglah. Semua pengeluaran malam ini akan ditanggung oleh Wei Hao. Hahaha, keterlaluan. Orang-orang bilang, Negara Dacu adalah negara yang beradab, tapi sekarang kau membawaku ke tempat mesum ini, katanya. Apa niatmu sebenarnya? Suamiku dalam surat rahasia mengatakan Abuding sangat suka wanita.
Kok tiba-tiba berubah? Hahaha, tentu karena ada orang yang melaporkan rencana jahat kalian kepada pangeran. Yang Ji, kenapa kau di sini? Wei Ihao menghina adat negara Chu. Bawa dia ke hadapan kaisar, biar kaisar melihat sendiri. Kaisar Dachu, apakah kau mengirim orang yang suka wanita ini untuk menjemputku dari Dacia? Dia pikir pangeran lelah di perjalanan. Jadi dia sengaja mencari tempat untuk pangeran bersantai. Santai tidak perlu, asalkan kau menikahkan putri denganku. Aku akan pergi besok. Putri, bukankah kita punya perjanjian nikah? Apakah kalian ingin mengingkari janji? Putri sudah dijodohkan denganku, perjanjian nikahmu hanya palsu yang dibuat oleh wali raja. Aku tidak peduli, karena aku sudah datang dari jauh. Tidak mungkin pulang dengan tangan kosong. Berikan orangnya padaku. Atau serahkan 3 kota kecil Dachu sebagai biaya perjalananku. Kau sangat lancang, langsung minta 3 kota penting. Lihatlah keadaanmu sekarang. Pasukanmu hanya 100.000, tidak bisa menang melawanku. Dulu masih mengandalkan sedikit keahlian sastra, sekarang sudah dikuasai pedagang semua. Orang Dacia, semuanya tidak sopan seperti ini? Apa aku salah? Karena kalian tidak bisa dalam sastra maupun bela diri. Lebih baik bergabung dengan Dacia saja. Siapa bilang Dachu tidak punya ahli sastra? Dachu asal mengeluarkan 1 orang saja, pasti lebih hebat ribuan kali lipat dari kalian. Kalau begitu, kita jadikan 3 kota perbatasan sebagai taruhan. Untuk lomba sastra, berani tidak Dachu menerima tantangan? Hanya puisi dan lagu, aku yang akan melakukannya. Yang Mulia, apakah kau yakin? Yang mulia tenang saja. Jika aku kalah, kepalaku yang akan kubawa. Baik, aku percaya padamu. Kita jadikan 3 kota perbatasan sebagai taruhan. Karena kau begitu bersemangat memberikannya padaku. Aku terima saja. Jangan hanya bisa bicara. Siapa yang akan kalian kirim untuk bertanding? Silakan, Tuan. Namaku Zhuang. Aku adalah Dr. Zongshu dari Xia Agung. Tuan Zhuang Qianma. Konon puisi dan lagu sangat dikuasai, teladan cendekiawan dunia. Beberapa hari ini, aku lihat keadaan negara Chu Agung. Rakyat terlantar, pejabat korup. Sangat menyedihkan, jadi kebuat puisi untuk menggeber hati. Silakan. Tikas gudang besar seperti tempayan, lihat orang buka gudang tak lari. Prajurit tak beras, rakyat kelaparan, siapa suruh tiap hari masuk mulutmu? Puisi bagus. Puisi ini sanggup menggambarkan kemerosotan Chu Agungmu. Dengan sangat jelas. Kalau bukan karena Xia terus ganggu perbatasan kami, rakyat Chu Agung pasti sudah hidup tenang. Malah kalian yang menuduh duluan, hukum yang kuat makan yang lemah. Siapa suruh Chu Agung isinya pengecut semua? Apa-apaan ini? Kalah debat mau berkelahi ya? Kami orang Chu Agung semuanya pria berintegritas tinggi. Akan kugunakan kegagahan prajurit Chu Agung untuk membuat puisi balasan. Awan panjang Qinghai gelapi gunung salju, kota terpencil pandang jauh gerbang Yumen. Pasir kuning ratusan perang tembus zirah emas. Tak taklukan Loulan takkan pulang. Bagus. Kalimat tak taklukan Loulan takkan pulang sungguh hebat. Rela berkorban untuk Chu Agung. Sampai mati. Yang mulia, si Abuding ini. Awalnya mau gunakan puisi sindiran untuk lemahkan semangat pasukan kami. Tapi sepasang puisi Pangeran Wei ini malah gandakan kepercayaan diri pasukan kami. Jangan pakai puisi sindiran. Balas pantun, habisi dia. Tampaknya aku harus tunjukkan kemampuan sebenarnya. Silakan. Pipa, Qin, C, 8 raja, raja-raja di atas. Bagus, Tuan Zhuang. Pipa, Qin, C semuanya alat musik, dan semuanya radikal ganda raja. Tepat sekali. Kalau aku balas, Qi Mei, Wang Ling, 4 setan kecil, setan setang mengganggu perbatasan. Ini, pasti, tapi tidak elegan. Jangan pedulikan elegan atau tidak, yang penting pas atau tidak. Kalau begitu, jangan salahkan aku kalau kata-kataku kasar. Aku keluarkan. Hari, Jawat, Gandam, Malay, Lesi, July, Kenai Camperan ini, Nana Yang Tuan. Tuan Juang memang hebat. Dasar benih campuran. Bandingin makian, kurasa kau cari mati. Kalau ku balas,
Puisi, buku, ritual, kebajikan, musim semi dan gugur, banyak kitab klasik. Buat apa tanya Lauzi? Berani-beraninya di depan orang tua menyebut diri Laozi. Aku keluarkan. Kementerian Air Kebakaran, Menteri Pekerjaan Umum giat bangun. Pezanggan Tuan Shuang ini mengandung prinsip 5 elemen. Betul. Aku balas. Orang selatan wajah utara. Apa itu Zhong Shujun? Kalian mengeluarkan 5 elemen logam, kayu, air, api, tanah, Wei Gong Zi Melwan, Fla, Ra, Mar, Hei Air, dan menambahkan jabatan Zongshu dari Zhuang Qianmo. Masuk ke dalam. Benar-benar. Hahaha. Labadan Kentang, bukan buat tapi sayuran. Kura-kura dan kepiting, bukan aku yang melahirkan tapi kamu. Berani sekali kamu bilang aku kura-kura dan kepiting. Membiarkan kalian menggunakan bakat sastra memaksa Chu menyerahkan tanah. Tidak membiarkan aku memaki kamu beberapa kata. Hari ini aku tidak hanya akan memaki dengan pantun, tapi juga akan memberimu beberapa pepatah. Apa? Zhuang Qianmo mencari ketenaran palsu. Seperti memakai bedak masuk peti mati, mati demi gengsi. Berani menghina Maestro Sastrasia, aku penggal kamu. Ini wilayah Chu, kurasa kamu seperti kelelawar yang menancapkan bulu ayam. Kamu burung apa? Sangat kasar, benar-benar bau tak tertahankan. Kurasa kamulah yang seperti kumbang tahi menguap, mulut bau. Lao Shuang, Lao Shuang. Kali ini kalian menang, kita lihat nanti. Kali ini mengusir Pangeran Xia. Wei Yihao, kamu yang paling berjasa. Terima kasih, Yang Mulia. Apa yang kamu inginkan, katakan saja, aku akan berusaha memenuhinya. Yang Mulia, masih tentang urusan tanah kemarin, bisakah Anda membantu saya? Untuk membujuk Chen Daren? Sudah kukatakan sebelumnya, Chen Daren adalah orang dari Pangeran Regent, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak, kalau begitu aku. Sudah membantu mengusir Abu Ding dengan sia-sia? Tidak akan menyia-nyiakan usahamu, aku sudah memerintahkan pengawal. Untuk mengumpulkan semua informasi tentang Chen Daren. Kamu bisa menggunakan kelemahannya untuk mengalahkannya dengan cepat. Yihao, akhirnya kamu kembali. Sekarang pergilah, siapkan es, susu, gula, buah, dan telur. Untuk apa kamu membutuhkan semua ini? Aku akan menyelesaikan Chen Daren. Yang Gongzi, aku membawakan teh favoritmu. Dan ceri yang dikirim dengan cepat. Kamu memang Yang Gongzi yang paling mengerti, hahaha. Chen Daren, tentang urusan tanah yang kita bicarakan kemarin. Kamu Yang Gongzi di ibu kota. Tidak memiliki saingan, urusan tanah. Bisa diselesaikan dengan mudah, hahaha. Kalau begitu, terima kasih banyak Chen Daren, hahaha. Hamba Wei Yihao, khusus membawa hadiah. Menghadap Chen Daren. Wei Yihao. Dasar Sampa, Barani Baraninya kau mengkul di hadapanku. Aku tidak datang untuk menemuimu, tapi ada sesuatu. Untuk diserahkan kepada Tuan Chen. Oh, apa itu? Baginda mendengar Tuan Chen bekerja keras. Maka memerintahkan aku untuk membawakan sesuatu yang menyegarkan. Wah. Terima kasih atas perhatian Baginda. Hamba sangat berterima kasih. Sungguh berterima kasih. Wei Yihao, kau terlambat datang. Aku baru saja memerintahkan orang untuk membawakan teh dan ceri. Dari jarak 800 li, ini adalah Makanan favorit Tuan Chen untuk menghilangkan panas. Minum teh panas di musim panas, menurutku kau sengaja menyiksa Tuan Chen. kau. Tuan Wei, apa yang kau bawa? Yang lebih baik dari ceri? Tuan, ini adalah alat penghilang panas khusus yang kubuat untuk Anda. Wei Yihao, Kau memberikan kotak kayu pada Tuan, apa maksudmu? apakah kau ingin mengetuk Tuan masuk ke dalam kotak ini? Wei Yihao, jelaskan dengan jelas. Jika tidak, aku akan mengusirmu sejauh 3000 li. Tuan, lihatlah. Apa ini? Lapor Tuan. Ini disebut es krim, tidak hanya manis dan lembut. Tetapi juga makanan yang menyegarkan dan menghilangkan panas. Es krim. Silakan Tuan mencicipi. Ah, Tuan. Ini begitu putih dan lembut. Hari-hari ada tipu muslihat. Apa maksudmu? Kudengar ada cara untuk memutihkan makanan, yaitu dengan menambahkan kapur. Tapi jika ini dimakan, bisa menjadi racun yang mematikan. Tuan tidak perlu mendengar omong kosong Yang Zi. Aku akan memakannya untuk membuktikannya. Benar-benar segar dan enak, membuat semangat melonjak, hahaha. Ini benar-benar bisa dimakan? Wah, Tuan. Cobalah teh longjing terbaik dari Danau Barat yang kubawa. Ini benar-benar minuman penghilang panas yang baik.
Kau ingin membakar mulutku? Sangat dingin, sangat segar. Wah, lezat sekali, benar-benar lezat. Es krim ini, bisakah kau membuatkan lebih banyak? Kalau begitu, silakan Tuan ikut aku ke rumah. Es krim tersedia sebanyak yang Tuan inginkan. Hahaha, wahai Tuan, tadi kita bicara soal tanah. Cayam, urusanmu nanti, setelah aku selesai bicara dengan Tuan Wei. Bagaimana? Sudah panggil Tuan Chen? Belum? Tuan Chen ternyata tidak ada di kediamannya. Bodoh. Tuan, aku dengar Tuan Chen ini dekat sekali dengan Wei Yihao. Mereka pergi makan barbecue dan minum bir di pinggir sungai. Apa-apaan ini? Tuan Chen, ini ginjal kambing untuk Tuan, makan apa tambah apa. Sangat bergizi. Bagus, sangat bagus. Wah, birnya enak, barbekyunya juga enak. Kau ini benar-benar cocok denganku. Tuan Chen, asalkan Tuan senang. Tuan Chen. Bagaimana dengan urusan yang kubicarakan waktu itu? Waktu itu? Urusan apa waktu itu? Chen Yimen. Jangan lupa identitasmu. Token Wali Raja, ayah angkatku bilang, kau harus bekerja sama denganku. Kuasa bisnis seluruh ibu kota. Jika nanti tidak bisa bertanggung jawab. Tuan Yang, maaf, hampir saja merusak rencana besar. Kau masih punya akal. Wei Yihao, lihat baik-baik. Tidak peduli bagaimana kau menjilat Tuan Chen. Selama ayah angkatku masih ada, dia tidak akan pernah lepas dari genggamanku. Tuan Wei, Sang Shushu, kenapa kau di sini? Apa yang terjadi? Tuan Wei, aku bekerja sebagai penyanyi dan penari di rumah hiburan Chan. Tapi yang si itu memaksaku untuk melayani tamu. Jika aku tidak mau, dia akan menjualku ke negeri asing. Yang Si benar-benar brengsek. Setelah aku kabur diam-diam, tidak punya tempat untuk pergi. Kuharap Tuan Wei bisa menampungku semalam. Bangunlah. Tuan, biar aku antar Tuan kembali ke kamar untuk beristirahat. Yihao, pagi-pagi sudah sibuk apa? Ah, aku sedikit lapar. Tadi malam, dengan Zhang Shushu baju di rumah. Memang harus banyak makan. Kenapa? Cemburu? Tuan Wei, yang Si bilang. Tuan harus segera ke kediamannya, jika tidak, dia akan membunuh Nona Zhang Shushu. Berani-beraninya menjual surat perjanjian. Aku tahu perempuan jalang. Pasti ada hubungan dengan Wei Yihao. Yang Si, kau sudah melakukan terlalu banyak kejahatan. Nasibmu pasti akan sengsara. Kau tahu tidak? Kalau kau menghina aku, wajah cantikmu ini tidak akan selamat. Aku benar-benar tidak tahu. Apa kelebihan Wei Yihao SI Senpai ini? Hingga kau begitu setia padanya. Setidaknya, dia tidak akan menindas seorang perempuan lemah seperti aku. Dia lebih jantan darimu. Perempuan hina. Baiklah. Kalau kau prejudice pada Parasan, maka aku ingin melihat apa yang bisa Wei Yihao lakukan untukmu. Kau ingin memanfaatkanku untuk mengancam Yihao? Sampai mati pun aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Kau masih ingin bunuh diri? Shushu, jangan. Cepat pergi, kau cepat. Diam. Jangan sentuh dia. Apapun yang kau mau, aku setuju. Dasar kau sampah. Berani-beraninya memecah belah hubunganku dengan Tuan Chen. Benar-benar tidak tahu maut. Berikan. Yang Si, dasar pengecut. Kalau ada urusan, hadapi aku saja. Kau benar-benar orang yang setia ya. Kalau ingin menyelamatkannya, tukar dengan resep bumbu dan bir. Jangan tidak. Aku menyuruhmu menukar resep untuk nyawanya. Aku kasih waktu 10 detik. Sepila. Aku setuju. Tapi, aku mau menukarnya dengan surat perjanjian Zhang Shushu. Serius kau? Perkataanku pasti serius. Lepaskan Shushu sekarang juga. Baik. Satu perempuan hina ditukar beberapa resep rahasia, bisnis ini pasti untung. Bahan-bahannya di sini, cepat lepaskan dia. Cek, apakah ini asli? Yihao, aku ini cuma perempuan rendahan. Tidak sebanding dengan resep-resep itu. Shushu, kau harus pahami, di dunia ini, hanya manusia yang paling penting. Tapi, Tenang saja. Aku punya lebih banyak ide di kepala. Yang Si tidak akan pernah bisa menyaingiku. Tuan, resep rahasianya benar-benar asli. Kita berhasil membuatnya. Hahaha, bagus. Wei Yihao.
Kau memang sampai yang hanya memikirkan nafsu. Dengan resep ini, barbecue dan bir, semua akan menjadi kerajaanku. Di mana surat perjanjiannya? Ini surat perjanjiannya, pergi sana. Shushu. Apa yang kau lakukan? Bekerja. Tanpa bir dan barbecue, Tuan pasti akan memberikan tanah itu kepada Yang Zi. Sudah, jangan repot-repot. Tenang saja. Meski tanpa tanah itu, aku punya banyak cara untuk menghabisi Yang Zi. Yihao, ada masalah. Jangan panik, ceritakan pelan-pelan. Katanya keluarga Tuan Chen, setelah makan barbecue buatan Yang Zi, Semua Karakinen, Apa? beberapa selir kesayangan Tuan Chen, semua tewas keracunan. Sekarang kedua belah pihak sudah bawa ke pengadilan. Barbecue kita tidak akan bermasalah, kan? Kau ikut aku ke pengadilan. Kenapa? Bukannya dia yang membuat orang keracunan? Kenapa masih bisa minum teh di sana? Wei Hao, Aku tahu kau akan datang. hei, orang-orang. Tangkap Wei Hao. Tuan San, salah tangkap orang kali? Apa hubunganku dengan ini? Aku memang menangkapmu. Tapi yang membuat orang keracunan kan Yang Zi. Aku menggunakan resep yang kau berikan. Mengundang Tuan Chen makan barbecue, baru terjadi masalah. Tidak mungkin. Resepku pasti aman. Karena kau sudah mengakui ini resepmu. Hei, orang-orang, bawa tersangka Wei Hao. Masukin ke penjara. Suamiku. Dasar perempuan licik. Kau berani menghalangi tugas resmi? Pasti kau yang menggunakan trik kotor untuk memfitnah suamiku. Jujur saja. Tuan San juga orangku. Tunggu aku menghabisi Wei Hao. Lalu kau akan kukirim jadi pelacur tentara. Bawa pergi. Berhenti. Siapa berani menyakiti menantu kekaisaran? Menantu? Siapa menantunya? Kakak kaisar. Sudah, Pernikahanku dengan Wei Hao. Kau bilang siapa menantunya? Cepat, lepaskan Tuan Wei. Tunggu. Paduka Putri. Meskipun Paduka Milia. Tapi resep Wei Hao ini telah membunuh orang. Bahkan Paduka pun tak boleh melindunginya. Kau bilang resepku bermasalah? Coba tunjukkan buktinya. Karena kedua belah pihak tak sepakat. Bawa resep dan Tuan Chen kemari. Ini pasti kau. Karena aku tak mau kasih tanah. Kau sengaja pakai resep palsu. Kau mau meracuniku ya? Tuan Chen, aku bukan orang seperti itu. Sekarang saksi dan barang bukti ada, masih mau membantah? APA. Mau menghancurkan bukti? Tuan, resep ini memang bermasalah. Tenang. Aku tanya resep ini. Apa kau yang kasih ke Tuan Yang? Resep ini memang aku berikan ke Yang Zi. Mengaku salah. Penggal dia. Tunggu. Aku belum selesai bicara. Tapi resep ini ditambah beberapa kata. Tuan San. Wei Hao ini cari alasan. Tenang. Biarkan aku periksa. Wei Hao, di resep ini. Tak ada tanda perubahan. Kau masih berani ngawur? Nyalakan tungku. Bernie, mau hancurkan bukti di pengadilan? Penjaga. Apapun statusmu, penggal saja. Tuan. Aku sengaja modifikasi tinta karena takut tulisan diubah. Tintaku sudah dimodifikasi. Tinta modifikasi. Tintaku akan hilang kena panas. Ini buktinya. Aku cuma tambah buah di resep. Sama sekali tak berbahaya. Benar. Cuma ditambah kesemek. Tidak akan ada pengaruhnya. Tuan Chen, selirmu. Apakah meninggal karena diare? Benar sekali. Nah ini dia, anggur ditambah kesemek bisa menyebabkan gastrolitiasis. Menimbulkan gejala seperti kembung dan diare. Hal ini, saya yakin Yang Zi sudah mengetahuinya sejak lama. Kamu ngawur. Meskipun diare, mana mungkin sampai mematikan? Tuan Chen, saat kamu makan barbecue. Di mana lokasinya? Di rumahku. Waktu itu Yang Si mengirimkan bumbu dan arang. Bilang bisa menikmati barbecue di rumah. Karena aku pulang terlambat. Aku tidak makan malam, semuanya dimakan selirku. Sudah kuduga. Inilah trik jahat Yang Zi. Apa maksudmu? Barbecue butuh arang, dan ruangan tertutup rapat. Menyebabkan keracunan karbon.
Selir Tuan Chen, karena makan kesemek. Dan minum anggur, sama sekali tidak punya tenaga untuk merangkak keluar. Baiklah. Ternyata kamu, hanya karena aku tidak setuju dengan tanah itu. Kamu mau meracuniku? Kasihan selerku. Aku cekik kamu. Lepaskan aku. Cepat-cepat tarik dia. Tuan, Yang Zi ini membunuh orang di mana-mana. Harus segera dipenggal. Tuan San, ayahku adalah wali raja. Kau tidak bisa memenggalku. Sepenjatuanku. Yang Zi sehari-hari adalah orang yang taat hukum. Pasti ada yang memfitnah. Apakah ada pencuri dalam rumah? Oh iya, ada yang menjebakku. Kalau kamu mengganggu, aku jamin keselamatan keluargamu. Tuan Ampun. Tuan San, resepnya lewat tangan orang ini. Pasti dia yang mengubahnya. Hei orang. Tampar mulutnya. Minggir. Bicaralah. Apakah kamu? Iya, aku. Kalian ini apa? Memaksa pengakuan dengan pukulan? Bagaimana aku memutuskan perkara? Perlu kau ajari? Perkara sudah jelas. Tuan yang bisa pulang. Terima kasih Tuan San. Aku ingin lihat apa yang bisa kau lakukan padaku. Tunggu dulu. Yang Zi merampas resep barbekyuku. Menyebabkan kematian orang, harus ada pertanggungjawaban. Dihukum karena lalai. Ini. Kalau kau tidak menghukum, aku akan langsung melapor ke Kaisar. Ya, aku juga akan bicara baik-baik dengan kakak Kaisar. Tuan Wei, menurutmu apa yang sebaiknya dilakukan? Menurut hukum, harus dihukum kebiri. Penggawa. Bawa Yang Zi sialan ini ke ruang kebiri. Aku tidak mau jadi Kasim. Adieu, selamat ya Tuan Wei. Tanah yang Tuan minta sebelumnya, sudah aku siapkan. Tuan Chen, kamu datang tepat waktu. Ini adalah desain yang sudah aku siapkan. Dengan desain ini, aku akan membangun. Mal dengan secepat mungkin. Paman, kenapa denganmu? Kamu setiap hari ke tempat putri. Apa kamu sudah melupakan aku? Tidak mungkin. Aku ke sana untuk berdiskusi. Cara menghadapi wali raja. Kamu sudah berubah hati. Tidak. Kalau begitu, apapun bukti yang kamu mau, aku setuju. Serius? Tentu. Kalau begitu, malam ini kamu datang ke kamarku. Tidak bol kurang dari 2 jam. Kamu tidak mau? Baiklah, baiklah. Tanah tidak akan rusak dicangkul, tapi sapi bisa mati kelelahan. Kalau begitu, ambilkan aku minuman penguat ginjal. Apa itu minuman penguat ginjal? Di sini tidak ada yang menguatkan ginjal. Itu bagus. Kita punya cara baru untuk menghasilkan uang. Jangan selalu memikirkan uang. Aku akan mandi di kamar menentumu. Tugas 3 kali sehari. Siapa yang tahan? Tuan, tidak baik. Tidak baik apa? Aku baik-baik saja. Bukan itu maksudku, Tuan. Pekerja mal mogok kerja. Mogok? Aku berharap Mal bisa menghasilkan uang. Cepat bawa aku ke sana. Ada apa? Kenapa tidak bekerja? Saudara-saudara sudah hampir mati kelelahan. Aku ada ide. Ayo, siapa yang lelah minum 2 teguk, pasti badan jadi bertenaga. Benarkah? Enak banget. Tuan Wei, air apa ini? Ini minuman olahraga yang kubuat dari shenbao dan air. Siapa yang lelah, minum 2 teguk, pasti jadi kuat seperti naga dan harimau. Ayo, ayo. Ayo minum, minuman olahragaku. Setelah minum, langkah jadi gesit, kuat seperti naga dan harimau. Coba minumanku. Setelah minum, makan apapun jadi enak. Kerja apapun jadi ringan. Suamiku, aku dengar rakyat menjara. Minuman energimu itu air sihir. Minum itu bisa dikendalikan. Sihir? Dari mana datangnya rumor ini? Seharusnya, itu Yang Zi.
Kenapa kalian berdua lagi? Tuan, beberapa hari lalu aku membuat minuman energi. Untuk membantu rakyat meningkatkan efisiensi kerja. Tak disangka Yang Zi menyebarkan rumor tentangku. Katanya minuman energi itu sihir. Benarkah, Tuan? Tentu saja tidak. Aku dengar ada sihir yang bisa menguras tenaga orang. Sekarang mereka terlihat baik-baik saja. Tapi sebenarnya, itu menguras umur, memperpendek hidup. Wei Hao, benarkah ini? Tuan, aku jamin minumanku. Sama sekali tidak ada masalah. Semua bahannya alami. Kamu bilang tidak ada masalah, ya sudah. Berani tidak kamu umumkan bahannya, lihat dong. Yang Gongzi ada benarnya juga. Yang ketidak, Tuan Sun menu remove mengimangkan bahan. Bahan pembuatan terkait dengan resep minuman. Aku jamin, tidak ada bahan stimulan di dalamnya. Apa itu? Apalagi ini? Dengar, stimulan. Dengar saja sudah tidak baik. Tuan, cepat hentikan minuman anehnya itu. Tuan, Yang Zi hanya ingin mencuri resepku. Makanya sengaja menyebarkan rumor. Omong kosong. Aku akan tunjukkan padamu, minumanku. Benar-benar tidak ada masalah. Tuan, lihatlah. Ini, Wei Gongzi sendiri sudah meminumnya. seharusnya tidak ada masalah lagi. Tuan, sebenarnya, minuman ini punya efek yang lebih baik. Efek apa? Kekuatan pria kembali, tahan lama, Tuan. Benarkah? Tidak berani membohongi Anda. Demi kesehatan rakyat, saya bersedia menguji sendiri. Tuan. Agak kebanyakan. Tidak baik. Kau Wei Hao, berani beraninya kau merek ini. Mencoba membunuh Tuan San. Aku merasa seluruh tubuhku dipenuhi kekuatan. Aku ingin cari bunga desa. Aku mau ke rumah bordil, bertempur 800 ronde. Tuan, hati-hati. Tuan Wei, kau harus bertanggung jawab. Aku tidak tahan. Aku tidak bisa menahan. Aku ingin cari bunga desa. Tuan, aku ke rumah bordil, siapkan 3, tidak. 5. Sipat, Wei Hao. Tipuan apa ini? Kau sekarang bukan pria lagi. Tidak bisa merasakan kebahagiaan pria. Tuan, jangan tertipu olehnya. Yang Shi, kau sepertinya bukan pria lagi. Apa maksudmu? Tolong. Tuan, kabar baik. Tidak usah bilang, minuman olahragaku habis lagi, kan? Tuan, memang pandai meramal. Iklan sudah dipasang. Sekarang logistik juga tidak boleh kurang. Logistik APA? Aku ke kantor pengawalan. Aduh. Tuan Wei, aku. Ada urusan. Maaf tidak bisa menemani. Kenapa? Tidak diterima? Kantor pengawalan ini milik Yang Zi. Bisnis Tuan Yang. Kau tidak tahu bisnis Yang Zi. Hampir habis aku ambil alih. Memang begitu, kalau aku setuju begitu saja. Bukankah aku tidak berharga? Aku mengerti. Anda ini. Aku mengerti. Bisnis adalah bisnis. Keluar. Katakan saja aku Wei Hao. Yang membeli perusahaan pengawalanmu dengan harga tinggi. Di zaman sekarang. Siapa yang akan menolak uang? Tuan Wei memang paham. Baiklah. Deal. Tuan Wei. APA yang perlu kulakukan. Yang kuperlukan darimu adalah menggunakan perusahaan pengawalanmu untuk mengirim minuman energiku ke seluruh negeri. Bagaimana jika Yang Zi tiba-tiba membuat masalah? Tenang saja. Ada aku di sini. Untungnya perusahaan pengawalan adalah milikku. Wei Hao. Aku takkan pernah berdamai denganmu. Perusahaan pengawalanku, kenapa mengirim barang keluarga Wei? Aku juga tidak tahu. Pergi. Lagi-lagi Wei Hao SI sampai ini. Pemilik Sao, ada apa dengan perusahaan pengawalan? Kenapa tidak ada bendera keluarga Yang?
Perusahaan pengawalan sudah jadi milikku. Lagi-lagi kamu. Di mana pasukan? Siapa yang berisik di sini? Wei Hao merebut perusahaan pengawalanku. Hai. Jangan asal bicara. Aku membeli perusahaan pengawalan ini dengan harga tinggi. Dari pemilik Sao. Kau, Zhao. Jangan lupa. Perusahaan pengawalan sebagai organisasi rahasia yang bisa mengangkut senjata. Perlu izin kerajaan. Tuan Wei, aku lupa hal itu. Perusahaan pengawalan tidak bisa diberikan begitu saja. Ah, cuma izin. Aku akan mengurusnya untukmu. Kau pikir sembarang orang bisa mendapatkannya? Berani. Kau berani menghina kaisar? Siapa? Siapa yang berani menghina kaisar? Dia. Aku tidak. Yang Zi. Aku ingin bertanya, siapa aku ini? Bukankah si manis itu Wei Hao? Ada apa? Lalu apa hubunganku dengan Putri Jianan? Aku kan setengah menantu kerajaan. Kamu menghina kucing dan anjing. Bukankah itu sama saja menghina putri? Dan yang mulia adalah kakak kandung sang putri. Katakan padaku, apakah kamu sedang menghina yang mulia? Kamu ngaco. Hukum cambuk 10 kali, Wei Hao. Jangan ngaco. Aku benar-benar tidak menghina yang mulia, Wei Ai King. Kamu dapat uang lagi ya? Cepat katakan, berapa bagianku kali ini? 100.000 tael perak. Bagus. Wei Hao. Ini maksudnya APA? Yang mulia, statusku sebagai calon menantu kerajaan tidak cukup kuat. Yang Zi selalu menggangguku. Bagaimana jika nanti pangeran pemangku jabatan juga datang? Aku akan kesulitan. Maksudmu apa? Aku ingin yang mulia memberikanku jabatan. Tidak bisa. Tidak ada alasan yang tepat. Jika aku menjual jabatan untukmu, bukankah aku sama seperti pangeran pemangku jabatan? Lalu apa yang harus kulakukan? Kamu harus berjasa dulu, baru aku bisa memberimu jabatan. Yang mulia, Jen Darren minta bertemu. Yang mulia, ada masalah. Di selatan kota, wabah penyakit muncul lagi. Apa? Wabah penyakit? Kesempatanku datang. Lihat, para pasien ini tiba-tiba. Satu persatu mengalami diare dan lemas. Mereka terlihat seperti terkena diare. Mungkin infeksi bakteri, bisa diobati dengan penisilin. Aku punya solusi. Solusi apa? Siapkan satu ruangan untukku, harus benar-benar bersih dan higienis. Aku ingat-ingat lagi, dulu waktu kecil bagaimana caranya. Membuat penisilin. Tuan Wei, Kamu benar-benar bisa atau tidak? para pasien sudah tidak sabar. Aku sudah membuat obat ajaib. Ayo, berikan kepada para pasien. Baik. Hahaha. Wei Hao, benar-benar pilar negara. Berkat rahmat yang mulia. Jadi, apakah yang mulia akan menepati janjinya? Janji. Janji APA? Aku sudah berjasa. Jadi apakah aku bisa dapat jabatan? Gampang. Liu. Sekarang di istana, posisi apa yang masih kosong? Yang mulia, di istana sekarang tidak kekurangan orang, kecuali Kepala Kasim. Ah, Kepala Kasim? Itu kurang baik. Ah, Kepala Kasim, aku sih nggak masalah. Aku harus mengebirimu dulu. Kalau kita diam-diam saja, siapa yang tahu? Baik. Wei Hao, aku angkat kamu sebagai Kepala Kasim. Diberi tanda istana. Dan pedang Shangfang. Masih ingat? Ini tanda istana kaisar. Iya, asli 100%. Yang Zi, kenapa lagi kamu, anak anjing? Yang Zi, kamu tahu nggak? Suamiku sudah dapat jabatan. Cuma Kepala Kasim doang. Kamu mau cari muka ke Kaisar sekarang? Sudah jadi Kasim kan? Beneran? Tentu saja enggak. Zhang Shushu. Dia sudah nggak bisa memuaskanmu. Tapi, aku baru belajar beberapa teknik jari. Mau coba? Yang Zi, aku bilang, kamu pasti senang banget dengan status Kasim kamu sekarang. Apa katamu? Kalian berdua belum tahu ya? Yang Zi sudah kupotong, sekarang sama para gadis di rumah bordil. Cuma bisa panggil kakak adik. Haha, ngawur kamu. Aku berani lepas celana. Kamu berani? Ngapain lihat-lihat? Mana dia? Aku nggak mau. Jadi bawahan RYZ. Pergi. Kalian semua kembali. Kembelai. Kembelai. Habisai Wei Hao. Aku kasih kalian masing-masing 3.000 tael. 3.000 tael, dasar sial, aku terima harganya. Bahkan ayah kandungku sendiri harus mati. Ayo pergi.
Lihatlah, inilah yang disebut uang bisa membuat setan pun bekerja. Hancurkan wajah pelacur itu untukku. Suamiku. Wei Hao, jangan kira. Kamu jadi kepala Kasim besar, bisa melawanku. Lepaskan dia. Baiklah, datanglah. Lewati bawahku, baru aku lepaskan dia. Wari, Suamiku, jangan pedulikan aku. kamu punya hak bicara apa? Mengganggu wanita, itu bukan keberanian. Kalau berani, hadapi aku. Hadapi kamu? Baiklah, Terakhir aku gagal memotongmu, kali ini aku akan membuatmu merasakan. rasanya jadi Kasim. Lembek seperti wanita, pria tak punya burung, mudah dikalahkan. Kamu berani menipuku. Kalian lepaskan dia. Jika aku membunuh Yang Zi, kalian tidak akan dapat sepeser pun. Tidak Dengga. Lepaskan sekarang. Pergi. Jangan sampai aku lihat kamu lagi. Pergi. Cepat pergi. Tuan Wei, aku tahu salah, maafkan aku. Suamiku, jangan lepaskan dia. Orang ini licik, pantas mati. Nenek tua, Tuan Wei, aku benar-benar tahu salah. Jangan berurusan dengan orang hina seperti aku. Jijik, pergi. Kamu tidak apa-apa? Madalah. Shushu. Wei Hao, inilah yang disebut perang tidak mengenal tipu daya. Pisaiku beracun. Kamu tunggu saja mengurus mayatnya. Yang Zi. Dasar pengecut licik. Hahaha. Shushu, aku bawa kamu pulang dulu. Dia kenapa? Kena pisau beracun. Kenapa tidak cepat bawa ke rumah sakit di sana? Bawa pulang buat apa? Aku tidak percaya rumah sakit di sana. Bersihkan kamar samping. Lalu siapkan minuman keras berkadar tinggi. Hah, kamu bisa sembuhkan? Kamu datang buat apa? Keluar. Di sini butuh lingkungan steril. Sterile? Di mana ada tentara? Kamu keluar dulu. Dengar kata. Suamiku, tolong aku. Tenang saja. Suamiku, apa aku tidak bisa bertahan hidup lagi? Jangan ngomong sembarangan. Kamu tidur saja dulu. Aku tidak akan membiarkan wanitaku celaka. Putri, kenapa kamu di halaman? Suami Wei sedang mengobatinya. Ada apa? Suami juga bisa mengobati. Bagaimana? Gampang sekali. Hebat, tahu suamiku sangat hebat. Tak disangka masih seorang tabib. Dia sudah sembuh total. Suamiku, menyelamatkanku lagi, aku tidak bisa membalas budi. Hanya bisa melayani MU dengan tubuhku. Hantu. Ini aku. Suamiku, kamu jahat sekali, menakuti aku lagi. Aku tidak menakutimu. Bukankah mall kita akan segera dibuka? Lihat. Ini senjata rahasia yang aku buat untuk toko kecantikan. Barang ini bisa melembabkan dan merawat kulit. Ini bisa merawat kulit? Tentu saja, masker bisa membuat kulit tetap lembab. Berseri-seri. Wah, nyaman sekali. Benarkah? Aku akan membuatmu lebih nyaman. Paduka, ada apa yang begitu mendesak? Kau ini Wei Hao. Aku menyuruhmu membangun mall untuk bisnis yang sah. Kau malah terjun ke bisnis mesum. Apa? Aku tidak. Kau tidak. Beberapa orang sudah melaporkan padaku, kau berhubungan dengan pelacur. Memakai ini untuk bertransaksi dengan mereka. Paduka salah paham, ini semua bisnis yang sah. Bisnis yang sah? Sekarang semua orang tahu kau orangku. Kau masih berani melakukan bisnis seperti ini? Paduka tenang, dengar dulu penjelasanku. Ini semua produk perawatan kulit, aku menjualnya ke mereka. APA. Kau bilang ini produk perawatan kulit? Ya, kalau tidak percaya, panggil saja permaisuri. Panggil permaisuri.
Yang Mulia, tempelkan ini di wajah. Benar-benar efektif. Sungguh, cobalah dan Anda akan percaya. Wah, ini cukup nyaman, dingin. Lembut. Wah, Wei Hao, ini memang barang bagus. Tentu, saya sudah bilang sebelumnya, Yang Mulia. Beri nama untuk masker ini. Karena sangat bagus, mari kita sebut masker awet muda. Maka masker ini akan disebut masker awet muda. Buka pintu, cepat buka pintu. Salon kecantikan ini baru buka. Apakah kalian lagi membuat masalah? Tidak, Semuanya, mari kita bicara baik-baik. jangan banyak bicara, kami datang untuk membeli masker. Ah, wanita ini benar-benar gila untuk menjadi cantik. Cepat, bawa semua stok dari belakang. Baik, saya akan segera menyiapkannya. Ayo, semuanya. Xiao Cui, sudah beberapa hari tidak bertemu. Kulitmu menjadi halus. Aku menggunakan topping hari ini, Tuan Yang. Masker? Ini dia, masker awet muda yang dinamakan langsung oleh Kaisar. Yang dijual Wei Hao? Benar, Xiao Kui. Saya punya pekerjaan yang bisa menghasilkan 1000 tael perak. Mau melakukannya? Ijen Hale. Tentu mau. Baik Wei Hao, tunggu saja. Tuan Yang, apa yang harus kita lakukan? Kamu, oleskan sedikit minyak cabai di wajah. Oh, Kemudian ikut saya untuk melapor, katakan setelah memakai. Masker Wei Hao, wajah terasa gatal dan sakit. Tuan, bukankah ini membuatku berbohong? Jangan banyak bicara. Dewasa, aku telah hidup sejak kecil. Kakak Sang Shushu yang menyelamatkan saya. Bagaimana mungkin saya menyakitinya? Lagi-lagi Sang Shushu dan Wei Hao. Kalau begitu, jangan salahkan saya. Sudahlah. Minumlah anggur ini. Saya akan memberimu 1000 tael. Benarkah? Tentu saja benar. Kamu memasukkan apa ke dalam minuman ini? Semuanya, toko kami sedang ada promo terbaru. Beli 10 gratis 3. Beri aku, beri aku, Jangan berebut, satu-satu pelan-pelan. beri aku, beri aku. Wei Hao, kamu membunuh nyawa orang. Kantiniawama. Yang Zi, kenapa kamu lagi? Selirku, habis pakai maskermu. Langsung muntah darah dan tewas. Apa? Yang Zi, jangan ngaco. Kamu ini memfitnah. Aku tidak peduli, semuanya lihatlah. Masker keluarga Wei membunuh orang. Ada APA? Xiao Cui, kamu kenapa? Xiao Cui, Jangan sentuh dia. Mau menghilangkan bukti? kamu tega membunuh Xiao Cui. Kamu kenal dia? Xiao Cui, dia temanku. Dia sangat kasihan. Aku kasihan melihat Xiao Cui. Rencananya mau kuambil jadi selir. Tahu-tahu, habis pakai masker kalian. Langsung muntah darah dan tewas. Omong kosong. Masker keluargaku pasti tidak bermasalah. Kalian masih berani pakai maskernya? Awas, yang berikutnya terbaring di sini adalah kalian. Para pelanggan, jangan dengarkan omongannya. Masker kami tidak bermasalah. Wei Hao. Kali ini, aku akan membuatmu tidak bisa bangkit lagi. Sudah kuduga kamu akan melaporkanku, lihat baik-baik orang di atas sana. Kenapa Mahkamah Agung ini tidak dikendalikan oleh Tuan San? Wei Hao, kau pikir aku tidak punya persiapan apa-apa? Wei Hao, maskermu membunuh selir Yang Zi dengan racun. Kau mengaku bersalah? Ternyata sudah berkomplot dengan Yang Zi. Berani melawan pejabat. Orang, Tampardia. Berani menyentuhku? Aku punya kartu tanda istimewa dari Kaisar. Tuan Sang, Anda harus bertindak adil. Panglima tertinggi sedang mengawasimu, Wei Hao. Apa buktimu bahwa maskermu tidak beracun? Aku punya saksi, mohon dokter istana datang. Tabe Blue.
Saya adalah tabib istana yang melayani kaisar. Sudah 30 tahun berpraktik, tak pernah ada kesalahan. Tolong perlihatkan masker wajah itu padaku. Masker ini terbuat dari ekstrak herbal alami. Tidak mengandung bahan berbahaya bagi tubuh. Siapa yang tidak tahu kau tua bangka ini? Satu golongan dengan Wei Hao. Kau bilang amannya aman? Berani-beraninya meragukan prinsip pengobatanku. Aku bersedia memeriksa jenazah untuk membuktikan kebenaranku. Hormati yang telah meninggal. Xiao Cui sudah dimakamkan. Kau merusak bukti. Yang mulia, Wei Hao bukan hanya mengamuk di pengadilan. Tapi juga memfitnahku, mohon dihukum berat. Kurang ajar. Berani berteriak-teriak di pengadilan. Penjaga, hukum dia 20 kali cambuk. Aku masih punya saksi. Wahahaha, aku beritahu kau sejujurnya. Wei Hao, dari atas sampai bawah semuanya orangku. Panggil siapa pun tak berguna. Permaisuri tiba. Hormat pada permaisuri. Berani bilang pengadilan agung milik Yang Zi? Di mana hukum kerajaan kita? Hamba hanya mengoceh. Ampunilah permaisuri. Permaisuri sudah datang, sedang lepekan. Kenapa panik? Istana belakang tak boleh ikut campur urusan politik. Permaisuri, menurut hukum dinasti kita, istana belakang. Dilarang terlibat politik. Siapa bilang aku ikut campur? Aku datang sebagai saksi. Seksi. Aku sendiri pernah pakai masker ini, tak ada efek samping. Lagi pula, nama, masa muda, ini diberikan langsung oleh Yang Mulia Kaisar. Apakah kau berani meragukan Kaisar? Hamba tidak berani. Berarti Yang Zi sengaja merencanakan pembunuhan. Penjaga, masakin Yang Zi ke penjara bawah tanah. Tunggu. Aku sudah temukan pelaku sebenarnya. Ayah angkat. Diam. Dasar tak berguna. Bawahanmu berbuat jahat tak kau ketahui? Hemph. Yang Mulia Zhang. Sudah kuselidiki, ini ulah seorang pelayanku. Yang berbuat jahat ingin menjerat Yang Zi. Ini kepalanya. Ini pengakuannya. Orang ini sudah kubunuh di tempat. Apa? Kau sungguh tidak menghormati hukum Dacu? Siapa kau berani-beraninya mengajari aku hukum Dacu? Hemph. Istana belakang tak boleh ikut campur urusan politik. Permaisuri, ingat baik-baik. Baik. Kasus ini sudah selesai, bubarlah kalian semua. Keluar dari ruang sidang. Bahkan Wei Hao pun tidak bisa kamu atasi. Apa lagi gunanya kamu, ayah angkat? Tolong beri aku kesempatan lagi, aku janji akan merebut kembali posisi orang terkaya di ibu kota. Akan kuberi kesempatan terakhir, jika gagal lagi. Aku akan mengambil nyawamu. Ya. Ayah angkat menyuruhku melawan Wei Hao. Tapi malnya sudah menguasai 80% pelanggan di ibu kota. Ini bagaimana? Aku tanya kamu, bagaimana? Memelihara kamu cuma buat makan saja. Tuan, kalau kita tidak bisa melawan malnya, kenapa kita tidak buka sendiri? Bagus, ide bagus. Kalau aku bermain, tidak cukup untuk mengalahkan Wei Hao. Maka ambil semua pemasoknya. Suami, tidak baik. Ada apa lagi? Teriak-teriak. Yang Zi buka mal di seberang kita. Barang yang dijual sama persis dengan kita. Meski meniru kita, dia tidak bisa kontrol biaya. Pasti rugi. Tidak, semua barangnya lebih murah dari kita. 30%, pelanggan lari ke sana. 30%? Lalu dia untung dari mana? Dia mencuri pemasok kita. Maka aku akan selesaikan dulu pemasok ini. Lalu urusi si sampah yang hanya bisa meniru itu. Pasan. Mau kemana? Yang Zi, kenapa kamu datang? Aku datang untuk beli barangmu. Ini persediaan untuk Tuan Wei, tidak bisa dijual ke kamu. Pasan. Buru-buru mau mati ya? Barang di sini, aku terima dengan senang hati. Hahaha, ikat dia. Tuan Wei, Anda akhirnya datang. Bosan? Kamu baik-baik saja? Apa itu ulah Yang Zi? Ya. Dia yang menjaga kami. Tenang,
barang dan uang akan kukembalikan. Tuan Wei. Ayo hidangkan makanan. Kali ini Wei Hao kena batunya. Akhirnya aku bisa melampiaskan amarah. Siapa berani melempari aku? Aku. Dasar kau Yang Zi. Bisnis tidak bisa menang, sekarang berani menghadang di jalan. Merampas barangku. Siapa bilang aku yang merampas? Barang-barang itu tidak ada namamu. Memangnya kenapa bisa bilang ini punyamu? Wah, ternyata kamu terjebak. Apa yang mau kamu lakukan? Nah, ini namanya mengunci pintu lalu memukul anjing, Wei Hao. Aku sudah lama tidak tahan denganmu, kali ini kamu harus mati. Cuma modal kalian? Serang! Ilmu Hidam APA ini? Jarum bius, ngerti nggak? Apa? Dulu kamu pernah menyakiti Zhang Shushu. Sekarang, aku akan membalasnya dengan cara yang sama. Wah, sampai ngompol pula. Malu nggak sih? Ingat ya, mulai sekarang. Jangan sampai aku lihat kamu lagi, anjing terlantar. Suamiku, apakah masalahnya sudah selesai? Suamimu yang turun tangan, pasti tidak ada masalah. Suamiku, kamu sudah capek. Minum anggur, hilangkan lelah. Anggur ini, jangan-jangan kamu kasih obat lagi? Kamu menggodaku lagi. Kamu jahat padaku. Menurutmu? Suamiku, kamu sedang apa? Sebentar lagi kamu akan tahu. Tuan Wei, Anda memanggil saya? Ini gambarnya, lihat. Menurut desainku ini. Buatlah beberapa pasang sepatu. Suamiku, kamu mencari kami. Aku bawakan hadiah untuk kalian. Hadiah apa? Taraa. Apa ini? Ini sepatu hak tinggi, ayo coba. Rasanya aneh pakai sepatu ini, suamiku. Bagaimana cara pakainya? Aku tidak bisa. Sini, aku bantu memakainya. Ayo jalan sebentar, biar aku lihat. Sekarang pakai ini juga, aku ajak kamu keluar. Oh, masih ada beberapa tagihan yang belum dibayar? Tagihan Tuan Zan sudah ditunda lama. Aku dan Shanshan sudah menagih. Dia mengandalkan orangnya yang dekat dengan pangeran pemangku raja. Sama sekali tidak menghiraukan kami. Sepertinya aku harus turun tangan sendiri. Wah. Boss Wei, ada APA datang ke sini? Silakan duduk. Minum teh. Bosan, aku bicara singkat saja. Aku datang untuk menagih hutang. Bukannya aku sudah bilang sama perempuan di rumahmu? Aku sedang kehabisan uang. Tunggu dulu. Bosan, sebenarnya aku sudah cari tahu. Kamu itu punya uang. Ya, aku sengaja nunggak bayar. Mau apa? Aku orangnya Pangeran Regent. Kamu berani sentuh aku? Lagi-lagi anjingnya Pangeran Regen. Apa katamu? Telinga anjingmu tuli ya? Awas. Kamu berani sentuh aku?
Kamu tidak tahu aku orangnya kaisar? Hahaha. Kok ketawa? Siapa yang tidak tahu Kaisar mengangkatmu jadi kepala istana? Cuma Kasim doang. Lebih baik hari ini bayar lunas, aku anggap. Hari ini tidak terjadi apa-apa. Kamu sak galak ya. Ntar aku habisin kamu. Sekarang badanmu lemas kan? Kamu berani racunin aku? Sudah direncanakannya. Humph. Masalahmu dengan Pangeran Regent sudah aku tahu. Hari ini, aku akan habisi kamu untuk Pangeran Regent. Siap mati. Masih kuat juga. Mau lari kemana? Shushu, kenapa kamu datang? Suamiku dalam bahaya. Aku harus bantu. Cantona. Kemarin tidak bisa tahan kamu. Kali ini jangan harap kabur. Kamu mau apa? Kamu mau tagihan? Tukar dengan si cantik ini, hahaha. Oh, haha. Suami, tolong aku. Dasar bajingan, berani serang aku dari belakang. Awas. Kurung pasangan anjing ini. Sial, ini Panji pasukan terlarang. Sipat, Buna Marika dan Kuber di belakang. Siapa yang berani? Yihau yihau. Berani serang Tuan Wei? Awas, tangkap. Sayap. Ini. Ampun. Tuan, hamba tidak berani lagi. Tuan Wei, kamu bagaimana? Kurang ajar. Ampun Tuan, hamba tidak berani lagi. Kenapa tidak dari tadi? Aku penggal kamu. Tunggu. Dia orangnya Pangeran Regent. Iya, demi Pangeran Regent, kasihani nyawa anjing ini. Tuan Wei jangan takut, cuma anjing biasa. Yang Mulia akan melindungimu. Siapa bilang aku takut? Aku hanya melihat rumahnya. Banyak barang berharga, jadi menurutku menyita aset dan mengasingkan keluarga adalah yang paling tepat. Bagus, Tuan Wei bijaksana. Tuan Wei, ampun. Tuan Wei, ampun. Ayah angkat, Tuan San juga ditangkap Wei Yihao. Dan diasingkan. Apa? Sampah. Semuanya sampah. Wei Yihao si brengsek ini. Sekarang dia semakin berkuasa. Ayah angkat. Bisakah ayah memberi dukungan lagi? Aku sudah menjadikanmu orang terkaya di ibu kota. Bahkan Wei Yihao pun tak bisa kau hadapi. Katakan, untuk apa aku mempertahankanmu? Ayah, jangan kau marah. Aku akan segera mencarinya. Tuan-tuan, kasihanilah. Tuan Yang, tolonglah aku. Aku tak mau jadi pengemis lagi. Sebenarnya kita sama. Keduanya jadi korban Wei Yihao. Wei Yihao, aku takkan memaafkannya. Jika ada kesempatan, maukah kau balas dendam bersamaku? Mau. Aku bermimpi ingin menyingkirkan Wei Yihao si sampah ini. Bagus. Kalau begitu, kau pura-pura. Kembali ke sisi Wei Yihao, bagaimanapun kalian berdua. Pernah suami istri, dia pasti masih punya perasaan. Lalu, Baik, aku segera melakukannya. Keadaanmu sekarang adalah akibat perbuatanmu sendiri. Berani kau bicara begitu? Kalau saja dulu kau tak menyuruhku pergi. Enak kita takakan. Kita punya anak? Jangan bercanda. Siapa tahu itu? Anak haram yang Zi. Kumohon, beri aku sesuap nasi. Ini pernah menjadi rumahku. Kumohon. Masuklah makan, setelah ini jangan muncul lagi di hadapanku. Terima kasih. Terima kasih.
Aku tahu. Kau wanita sekali penyayat jahat. Apa rencanamu dengan Yang Zi? Takkan ku beritahu. Percayalah, aku bisa memenjarakanmu. Ha! Wei Hao akan segera hancur. Lebih baik kau pulang dan lihat. Suamiku, buruk sekali. Semua barang di toko kita habis terbakar. Apa? Barang-barang itu disimpan di gudang rahasia rumah. Bagaimana bisa habis terbakar sekaligus? Tentu saja Wang Linlin dan Yang Zi yang berbuat jahat. Wanita licik, aku masih berbaik hati padamu. Wei Hao, kamu masih berani melawan Yang dan Pangeran Regen? Lebih baik menyerah sekarang, jangan sampai nyawamu melayang sia-sia. Bawa dia pergi. Wei Hao, kalian semua mati saja. Suamiku, untung yang terbakar hanya barang, tidak ada yang terluka. Kamu bilang Yang Zi sangat membenci kita. Tapi dia hanya membakar barang kita. Apa maksudnya? Ini pasti bukan ide Yang Zi. Sepertinya Pangeran Regen akan bertindak terhadap kita. APA? Ayah angkat, aku sudah membakar gudang Wei Hao. Kali ini dia pasti tidak bisa bangkit lagi, bagus. Wei Hao orang yang pintar. Sekarang dia harus paham akibat melawan aku, ayah angkat bijaksana. Wei Hao ini bisa jadi pion yang berguna. Pergi dan rekrut dia atas namaku, ayah angkat. Wei Hao dan aku punya dendam darah. Anda tidak bisa memakainya. Siapa yang berguna untukku akan kupakai, bukan urusanmu. Untuk ikut campur. Tuan, Anda khawatir dengan perintah Pangeran Regen? Omong kosong. Ayah angkat menyuruhku membujuk Wei Hao. Untuk bergabung dengan kita, mana mungkin? Tuan, mari kita bicarakan ini nanti. Apakah ini mudah dilakukan? Jika Wei Hao benar-benar datang. Maka posisi Anda. Lalu apa yang harus kita lakukan? Sekali merengkedown. Asalkan Wei Hao mati, maka Pangeran Regent hanya bisa mengandalkan Anda. Baik. Siapa di sana? Keluar. Oh, kamu. Tuan Wei, Pangeran Regent memanggil. Baik. Tuntun jalan. Wei Hao. Tidak menyangkakan, kali ini kamu jatuh lagi ke tanganku. Ternyata benar kamu. Kali ini lihat kamu lari kemana, nanti aku kebiri kamu dulu, lalu. Pah. Bagus, masih keras kepala ya? Aku berbeda denganmu, aku pria sejati. Kamu membuatku malu, sebentar lagi aku kebiri kamu. Tapi sebelum itu, aku butuh sesuatu darimu. Ini perjanjian pengalihan semua asetmu. Nanti, kamu tinggal cap jempol di perjanjian ini. Bisa mati dengan tenang. Yang Zi, kau merampok, menculik, memaksa jual beli. Percaya tidak, aku akan membunuh seluruh keluargamu. Dasar manis, sok jadi putri. Tak pernah menghargai aku, Wei Hao. Kalau kau tidak tanda tangani, aku akan rusak wajahnya sekarang. Aku bisa tanda tangan. Tapi kau tidak boleh sakiti putri. Baik. Haha. Untung, lepaskan dia sekarang. Gampang sekali kau ditipu, berani-beraninya aku menculiknya. Kamu pikir kalian berdua bisa keluar hidup-hidup hari ini? Kau. Yang Zi, kau bansi, mati tidak tenang. Sudah mau mati masih keras kepala. Tapi sebelum kau mati, hari ini aku akan menghajarmu. Datang sini. Lepaskan aku. Hahaha. Yang Zi, hentikan. akhirnya kau jatuh ke tanganku. Kau mau apa? Aku tidak hidup, kali ini aku akan buat kau nyaman. Ayo. Yang Zi, kau manusia aneh. Apapun masalahnya, hadapi aku. Lihat ember minyak ini. Sebentar lagi aku akan membakarmu. Penjaga. Jangan berteriak, tidak ada yang berani menyelamatkanmu. Dasar anjing, berani menyentuh putri, kubunuh kau. Kau tidak boleh bunuh aku, ayah angkatku adalah pangeran perwalian.
Lihat aku tebas kau. Kita tidak boleh membiarkannya begitu saja. Harus manfaatkan kesempatan ini untuk menyingkirkan Pangeran Perwalian. Dasar anjing. Berani menculik adikku. Paduka. Orang ini bilang kita tidak boleh bunuh dia. Karena dia orangnya Pangeran Perwalian. APA. Panggil Pangeran Perwalian ke hadapanku. Paduka memanggil hamba untuk apa, Pangeran Perwalian? Anak buahku menangkap orang ini. Dia berani menculik adikku. Menurutmu apa hukumannya? Melukai keluarga kerajaan, itu hukuman mati, tapi aku tidak bunuh dia. Kau tahu kenapa? Karena dia mengaku sebagai anak angkatmu, tidak mungkin. Hamba tidak punya keturunan, Paduka tahu. Kalau begitu, siapa dia seharusnya? Ayah angkat. Tolong aku. Yang Zhi menyesatkan dengan kata-katanya. Menggunakan namaku untuk berbuat jahat. Aku akan segera membunuhnya. Kamu. Paduka, hamba telah meningkirkan si durjana ini. Hamba pamit. Yang mulia Pangeran Pemangku Raja, Anda membunuh lalu ingin pergi begitu saja? Aku membasmi kejahatan untuk rakyat, mengerbangkan keluarga demi kebenaran. Seluruh istana. Tidak ada yang berani membantah setengah kata pun. Hemph. Wei Yihao. Kekuatan Pangeran Pemangku Raja sangat besar, jangan terlalu menekannya. Tapi, Paduka, benarkah Pangeran Pemangku Raja tidak memiliki keturunan? Benar, satu-satunya anak angkatnya sekarang juga sudah dibunuhnya. Lalu siapa yang akan merawatnya di masa tua nanti? Itu bukan urusanku. Kali ini menangani Yang Zhi. Sudah tahu kamu tidak akan tinggal diam. Tuan, apakah obat yang saya suruh taruh sudah ditaruh? Tuan, hamba. Percaya tidak, aku akan membunuh seluruh keluargamu. Berkhianat adalah kejahatan berat. Paduka. Buruk. Saya yakin Pangeran Pemangku Raja akan memberontak. APA, Paduka, kita hanya memiliki 3.000 pasukan. Pangeran Pemangku Raja memiliki 100.000 tentara. Bagaimana ini, Paduka? Wei Hao, apa kamu punya cara? Pangeran Pemangku Raja mengumpulkan pasukan juga butuh waktu. Jika kita bisa menciptakan senjata yang bisa mengalahkan 100 musuh. Apa? Aku belum pernah mendengar di dunia ini ada senjata yang bisa mengalahkan 100 musuh. Di dunia ini memang tidak ada, tapi aku bisa menciptakannya. Asal kamu bisa menciptakannya, apapun yang dibutuhkan akan kusediakan. Tuan Li, tolong suruh para pengrajin istana membuat komponen yang kubutuhkan. Gunakan logam terbaik. Baik, Tuan Li. Bisakah senjata ini selesai dibuat? Itu tergantung Tuan Li. Paduka. Sudah jadi, Paduka. Aku menyuruh semua pengrajin dari Lemban Ban bekerja bersama. Akhirnya berhasil menciptakan senjata rahasiamu. Bagus. Sangat bagus. Tapi, benda kecil ini benar-benar bisa mengalahkan 100 musuh? Benda ini pasti bisa membunuh dari jarak 100 langkah. Omongan kosong. Ini menyangkut urusan negara. Kalau tidak percaya, biar aku tunjukkan pada kalian. Kekuatan senjata ini. Sayap, Tuan Wei. Tembus, Tuan Wei. Ini sangat hebat. Tuan Li. Sekarang, mau coba sendiri? Wei Gongzi, aku kagum dengan penemuanmu. Ini seperti lubang hidup kembali, hahaha. Wei Yihao, kau memang pembawa keberuntunganku. Tuan Wei, ada apa yang membuatmu begitu gembira? Kenapa kau datang? Bernie, aku adalah Pangeran Pemangku Raja di dinasti ini. Hanya seorang kepala istana, kenapa tidak bersujud padaku? Aku Wei Hao, hanya bersujud pada langit, bumi, dan orang tua.
Paling banyak tambahkan Kaisar. Kau siapa? Bicara besar sekali. Katakan, apa yang kau mau? Aku tahu, kau memang berbakat, tapi mengikuti kaisar yang tidak berguna, sayang sekali. Kemampuanmu yang hebat. Apa maksudmu? Lebih baik ikut aku, yang si itu memang tidak berguna. Aku salah lihat, tapi aku lihat potensi besar. Sudah, jangan bermimpi. Percaya tidak aku bisa membunuhmu? Itu justru lebih baik. Apa maksudmu? Kau berani? HMPH, apa yang tidak berani? Aku bisa menghancurkanmu. Seperti menghancurkan semut. Aku kepala istana, kau hanya pangeran pemangku raja. Jika kau mengambil nyawaku tanpa alasan, nanti Kaisar bisa dengan sah menyingkirkanmu. Kau lebih tua, aku kasih sedikit muka. Tidak usah diantar. Tadi benar-benar menakutkan. Aku pikir pangeran pemangku raja benar-benar akan menyerangmu. Pangeran pemangku raja butuh waktu, kita juga. Tapi, waktu selalu berada di pihak kita. Pangeran pemangku raja, kali ini kau mengundangku bertemu. Ada APA? Aku tahu, yang mulia pangeran masih memikirkan pertarungan literatur terakhir. Hanya pertarungan literatur, aku tidak peduli. Tidak peduli pertarungan literatur. Bagaimana dengan 5 kota perbatasan itu? Apa maksudmu? Terakhir, pangeran hanya ingin 3 kota. Jika rencanaku berhasil, aku bisa memberimu 5 kota. Wei Hao, jika tidak disingkirkan, kita bisa dikatakan tidak punya peluang menang. Wei Hao hanya orang castle. Tidak bisa membuat kehebohan. Asalkan kita singkirkan dia yang di belakangnya. Di belakang Wei Hao adalah kaisar dari Chu besar. Pangeran Wali, apakah kamu akan singkirkan kaisar yang bodoh itu? Tahta seharusnya untuk yang mampu. Baik, kebetulan aku tidak bisa menelan amarah itu. Katakan apa yang perlu kulakukan, cukup kamu kerahkan pasukan di perbatasan. Nanti, kita bisa bekerja sama dari dalam dan luar untuk menyingkirkan kaisar. Aku bisa memberimu 5 kota perbatasan. Baik, sepakat. Pangeran Wali belakangan ini sangat aneh, apakah kamu benar-benar mengawasinya? Paduka. Paduka, di luar kota muncul pasukan dari negara tetangga. Muncul di luar ibu kota, apa? Sayal. Sekarang mungkin benar-benar akan perang. Apa yang terjadi? Paduka, hamba akan periksa. Kenapa Liu belum kembali? Paduka, hamba merasa ada yang tidak beres. Paduka, ada yang membuka gerbang istana. Pasukan negara tetangga menyerbu masuk. Liu. Paduka cepat pergi. Apa yang terjadi? Pangeran Wali adalah pengkhianat. Apa? Paduka hamba lindungi, pergi. Bunuh kaisar anjing ada hadiah, yang mulia tolong aku, serang. Lihat aku. Yang mulia ini. Kaisar pergi. Pangeran Wali Abuding, aku beri kalian kesempatan terakhir untuk menyerah. Hahaha. Lihat situasi sekarang, suruh aku menyerah. Sanggemenggalakan. Kurasa kamu tidak ingin hidup. Zhao Qingboga. Hari ini aku akan merebut tahtamu, membunuh keluargamu. Ayo serang. Pangeran Wali. Kamu kenapa? Mati. Ilmu hitam, semua cepat lari. Abuding. Kamu sekarang segera mundur, aku maafkan nyawamu. Ini adalah kesempatan terdekatku dengan tujuan. Aku sama sekali tidak akan menyerah. Lain kali, aku tidak akan sengaja meleset.
Ini benar-benar hebat. Paduka, ini tidak boleh disentuh sembarangan. Bermain-main saja tidak akan mati. Benar-benar bisa mati. Paduka, tidak baik. Abu Ding dan mereka tidak pergi, tapi berada di luar kota. Menumpuk pasukan dan mengatakan akan menyerang kota. Tidak, serius bertarung. Senjata ini sehebat apapun. Tidak akan bisa menahan 100.000 pasukan. Prajurit Dachu tidak ada yang pengecut. Datang saja kalau berani. Tunggu dulu Paduka, jangan terlalu emosional. Dari pemahamanku tentang Abu Ding, pertempuran ini tidak harus terjadi. Kamu punya ide lagi? Abu Ding punya adik. Posisi penerusnya tidak stabil. Aku yakin jika kamu memancing dengan keuntungan, dia pasti akan menarik pasukannya. Kamu ingin berunding? Paduka, ini adalah cara terbaik untuk mencegah pertumpahan darah. Baik, aku menunjukmu sebagai utusan perundingan. Sekarang juga temui Abu Ding. Ah bukan Paduka, maksudku berunding, bukan aku yang pergi. Kamu punya hubungan dengan Abu Ding. Adalah kandidat terbaik untuk perundingan saat ini, apalagi. Lagi pula di sampingku sekarang, tidak ada orang lain yang bisa digunakan. Suami kejanggaan takut, kamu orang baik pasti dilindungi langit. Pasti akan kembali dengan selamat. Kamu kenapa datang? Aku baru saja mendengar semuanya. Suamiku memang peduli pada negara. Kakak Kaisar beruntung memiliki menteri sepertimu. Bukan, Putri, apakah kamu tidak menyukaiku? Jadi menyuruhku pergi mati? Kamu sendiri bilang, aku belum menikah, jika kamu mati. Aku akan menjanda seumur hidup. Kamu sangat menyentuh hatiku. Tenang, aku pasti tidak akan kenapa-kenapa. Suamiku, kali ini kamu harus berhati-hati. Kalian tenang, aku tidak akan kenapa-kenapa. Cuma, tidak tahu bagaimana jadinya jika jadi pembelot. Jika kamu jadi pembelot, aku tidak akan memaafkanmu. Kenapa kalian semua sepertinya ingin aku celaka? Suamiku, kali ini kamu harus berhati-hati. Kalimat ini baru saja terdengar. Tuan Wei, waktu yang baik telah tiba. Kita harus berangkat. Mati juga memilih waktu yang baik. Ayo pergi. Tuan Wei, kali ini rencananya pakai taktik apa? Taktik. Tentu saja dengan iming-iming keuntungan. Jangan berteriak. Kamu tahu kekuatan senjata ini? Jika berani berteriak, langsung mati. Berani sendirian masak ke kamarku. Tidak takut mati? Apa maumu? Aku ingin bernegosiasi denganmu. Bagaimana? Kamu juga ingin menyerah? Omong kosong. Aku bukan seperti pangeran bupati yang tak berotak itu. Aku hanya ingin cari uang. Kalau begitu, apa idemu? Aku tidak ingin perang. Perang itu kejam. Pasti ada yang mati. Lalu apa maumu? Kita bernegosiasi. Sebenarnya kamu menyerang negara kami hanya untuk cari uang. Jadi jika kita berunding, ubah perang jadi perdagangan. Dengan begitu semua bisa dapat untung, kan? Kalau begitu, apa syaratmu? Mundurkan pasukan, lalu jamin 30 tahun. Tidak, 300 tahun tidak menyerang kami. Bagaimana jika aku tidak setuju? Kalau begitu aku terpaksa menembak. Konon kamu punya sepupu yang selalu merebut tahtamu. Mungkin dia lebih ingin bekerja sama denganku. Apa maksudmu? Aku setuju kita bekerja sama, tapi aku punya satu syarat lagi. Coba katakan. Pinjamkan senjata ini, biar aku bisa pulang dan menghajar. Sepipu sampa ITU. Nah, baru benar. Ini baru teman sejatiku. Ayo. Tanda tangani kontraknya. Lalu aku akan pinjamkan senjatanya. Kontrak? Apa ini? Ini perjanjian dan surat jaminan. Baik, aku setuju. Apa yang kamu lakukan? Bersumpah dengan darah, ini tradisi kami. Cap jempol dengan darah. Oh. Sungguh biadab.
Bagus. Aku akan segera melapor pada kaisar kita. Pisau untukmu. Kamu menyesal? Tidak. Aku potong jariku, kamu juga potong. Gak usahlah. Aduh sakit banget. Gimana, negosiasi berhasil? Berhasil? Gak perlu perang lagi. Bagus, memang aku tidak salah pilih orang. Cuma Apa? Cuma Yang Mulia harus tepati janji. Nikahkan Putri Jianan dengan saya. Besa, panggil Jianan kemari. Sampai sini, artinya sudah benar-benar tinggalkan ibu kota. Ya. Benar-benar mau pergi, jadi agak berat hati. Kalian berat hati apa? Bukannya kita lagi honeymoon? Hah? Kok rusak suasana syushu? Kamu berani marahin aku? Aduh, mau bunuh suami sendiri? Tolong. Lihat, di sana apa? APA? Di sana, semuanya istriku. Dasar.